Hai semuanya, gue Gilbert, gue bikin video karena gue hobi. Nah, di video kali ini gue membahas tentang floor price, kebalikan dari ceiling price. Jadi kalau ceiling price adalah harga eceran tertinggi, di floor price kita akan belajar harga eceran terendah justru. Jadi ini adalah beberapa case-case spesial di mana kebijakan pemerintah itu justru diarahkannya tuh untuk mencegah harga jangan sampai jatuh terlalu dalam gitu. Jadi dalam artian pemerintah menganggap harga yang terbentuk di pasar akibat keseimbangan itu terlalu rendah sehingga tidak menguntungkan produsen. Sehingga untuk menyelamatkan produsen tersebut, kadang pemerintah menetapkan harga eceran terendah gitu. Sehingga untuk mendesak harga nggak boleh terjadi di bawah dari harga yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Jadi minimal harus sebesar berapa yang sudah ditentukan oleh pemerintah itu sendiri gitu. Nah, jelas berarti kebalikannya adalah sebenarnya target dari kebijakan ini adalah untuk membantu golongan-golongan submarginal produsen gitu. Jadi ini adalah orang-orang yang memiliki willingness to sell yang lebih tinggi daripada price yang saat ini ada gitu, sehingga untuk membantu mereka untuk bisa menjual barang yang mereka punya dinaikkanlah price-nya gitu. Nah, balik lagi sebenarnya dari skema demand sama supply yang kita punya gitu kan. Harga keseimbangan kan terbentuk di kondisi pertemuan demand sama supply, atau dalam kondisi ini berarti ketika price-nya sama dengan 4 dan ketika kuantitinya sama dengan 40.000 gitu kan. Nah, anggaplah pemerintah itu menganggap di price 4 ini tuh sebenarnya harganya masih kekecilan sehingga mau dinaikin ke angka 5 gitu. Maka pemerintah akan sengaja nih menetapkan namanya floor price atau floor pricing gitu kan untuk buat harga eceran tertinggi. Sehingga mau nggak mau sebenarnya ketika harga di kondisi 5 ini, supply itu jadi terinsentif untuk memberikan tingkat supply sebesar segini gitu. Kita anggap aja QS. Tapi karena harganya terlalu tinggi sehingga kasihan sebenarnya di konsumen gitu, sehingga ya konsumen hanya akan mau mendemand sebesar 20.000 ini gitu. Nah, karena quantity supply-nya lebih besar daripada quantity demand, inilah yang ngebuat terjadilah excess supply gitu, atau jumlah barang yang diproduksi terlalu banyak padahal sebenarnya diminati oleh konsumen hanya sedikit gitu, sehingga banyak sebenarnya barang-barang yang jadinya sisa gitu. Tapi balik lagi kalau seandainya kita tanya berapa sih yang jadinya yang berhasil transaksikan gitu. Nah, anggaplah kalau seandainya produsen itu mencetak 10.000 gitu kan. Tapi yang diinginkan oleh si konsumen itu cuma 7.000. Otomatis yang laku ya cuma 7.000 kan sebenarnya. Si 3.000-nya tuh jadi barang sisaan gitu. Sehingga kalau kita ditanyain berapa kuantiti yang diproduksinya atau berapa kuantiti yang ditransaksikan, ya tetap sebesar segini, sebesar 20.000-nya tadi gitu yang di sini. Nah, sekarang kita mau tahu nih sebenarnya efek dari kebijakan ini tuh apa sih sebenarnya terhadap surplus konsumen dan surplus produsen gitu. Nah, kita lihat dulu dari si konsumen. Kalau konsumen kan sebelumnya dia punya surplus daerah A, B, dan C gitu kan, daerah segitiga. Nah, tapi karena harganya naik jadi 5.000 dan kuantitinya juga hanya dibatasi sampai 20.000, sehingga surplus konsumen jadinya cuma area yang ini aja gitu, atau jadi daerah A. Nah, bisa kita lihat di sini berarti konsumen sudah pasti dirugikan dari kebijakan ini karena sebelumnya punya surplus sebesar A, B, dan C, sekarang jadinya cuma A. Berarti dia kehilangan B dan C-nya gitu kan. Nah, gimana kalau produsen? Nah, produsen itu kan sebenarnya sekarang harganya jadi lebih tinggi ya, sehingga sebenarnya surplus yang dirasakan jadi lebih tinggi gitu kan. Nah, cuman masalahnya, mungkin gue hapus dulu yang bagian konsumen ya biar nggak nyampur. Oke, kita ulang dulu. Ini surplus yang didapatkan oleh si produsen. Nah, tapi masalahnya dia nggak bisa menguasai sampai segitiga sampai ujung gitu, sampai yang dia produksi di QS gitu. Karena sebenarnya jumlah barang yang laku di pasar cuma sampai 20.000. Jadi otomatis daerah trapesium inilah yang menjadi surplus si produsen gitu. Nah, berarti kita bisa lihat sebelumnya si produsen ini dapat surplus sebesar D, E, dan F, tapi sekarang dia harus merelakan daerah E, tapi dia bisa mendapatkan daerah B gitu, sehingga ya perubahannya itu sebesar B kurang E gitu. Jadi kalau daerah B-nya ternyata lebih gede dari daerah E,
maka sebenarnya produsen diuntungkan. Tapi kalau seandainya ternyata daerah E yang lebih gede daripada daerah B, justru produsen juga ikut dirugikan. Cuman satu hal yang pasti bisa kita tahu di sini bahwa berarti surplus ini bukan ceiling price ya, ini floor price. Ini juga floor price nih. Nah, cuman yang bisa kita tahu di sini bahwa ketika kebijakan surplusnya itu di sini nih, sebelum adanya kebijakan floor price, sebenarnya jumlah kesejahteraan itu ada A, B, C, D, E, dan E. A, B, C, D, E, dan F gitu. Nah, tapi karena adanya kebijakan ini, sekarang daerah kesejahteraan itu jadi sisa A, B, D, dan F aja. Sehingga kita bisa tahu bahwa terjadi penurunan daerah C dan E ini yang sebelumnya masuk dalam perhitungan surplus atau kesejahteraan, sekarang hilang gitu. Maka daerah C dan E ini yang kita sebut juga sebagai DWL gitu. Jadi sama juga adanya kebijakan pemerintah intinya selalu menciptakan terjadinya DWL gitu. Karena di sini jadinya ada C dan E ini gitu yang hilang. Nah, kalau ditanyain berarti kalau ketika ada kebijakan floor price berapa DWL-nya, ya sederhananya sebenarnya tinggal dicari aja luas daerah segitiga dari DWL yang udah gua arsir warna merah gitu. Oke, nah sebenarnya itu aja sih sebenarnya kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang bisa jadi mempengaruhi keseimbangan pasar. Jadi kita udah review sebenarnya ada pajak, subsidi, selling price, floor price gitu. Sama sebenarnya ada juga satu kebijakan yaitu kebijakan kuota. Tapi sebenarnya kebijakan kuota itu lebih erat kalau seandainya bahasnya perdagangan internasional. Jadi keseimbangan pasarnya itu pasar internasional gitu. Karena seringkali ada kondisi di mana pemerintah itu ingin membatasi jumlah kuantitas yang diproduksi atau jumlah yang ditransaksikan gitu. Jadi pemerintah nggak peduli mau harganya gede kek, murah kek, tapi kuantitasnya harus dibatasin, nggak boleh terlalu gede. Nah itu bisa kadang pemerintah menetapkan kebijakan kuota. Nah tapi terlepas dari apapun kebijakan yang diambil oleh pemerintah, sebenarnya dalam teori ekonomi untuk keseimbangan pasar, setiap ada intervensi dari pemerintah yang masuk ke dalam keseimbangan pasar, itu most likely akan menyebabkan terjadinya DWL ini gitu, atau deadweight loss gitu. Nah, mungkin itu aja sebenarnya video kali ini untuk membahas floor price. Kalau seandainya ada komen atau pertanyaan, just let me know aja. Oke, I think itu aja. Thank you and see you di next video.